Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan termokimia bagian ketiga, yaitu mencari delta entalpi suatu reaksi dari kalorimeter. Oke, sebelumnya bantu like dan subscribe dulu channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Jika 100 cm3 larutan NaOH 1M direaksikan dengan 100 cm3 HCl 1M dalam sebuah bejana, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air dengan kalori jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, massa jenis air 1 gram per cm3, maka delta H netralisasi adalah. Langkah pertama kita cari mol masing-masing larutan ya, yaitu perkalian antara konsentrasi molar dan volumenya. Untuk mol NaOH sama dengan M kali V, konsentrasi molarnya 1 dikali 100 mmol atau 0,1 mol. Kemudian HCl sama ya, M kali V 1 kali 100 sama dengan 100 mmol sama dengan 0,1 mol. Setelah itu kita buat reaksi antara NaOH dan HCl. Hasilnya NaCl tambah H2O. Kemudian untuk mencari mol hasil reaksi dari kedua larutan ini kita buat dalam bentuk tabel ya, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Untuk NaOH mula-mula 0,1 mol, HCl-nya juga 0,1 mol. Karena sama ya, masing-masing dan koefisiennya juga sama, maka yang bereaksi 0,1 mol NaOH dan 0,1 mol HCl. Kemudian terbentuk NaCl 0,1 mol dan H2 0,1 mol. Setelah itu yang ruas kiri dikurangi habis yang untuk NaOH dan HCl, yang sebelah kanan dijumlahkan terbentuk 0,1 mol NaCl dan 0,1 mol H2O. Dan untuk 0,1 mol NaCl hasil reaksi ini kita tandai. Ini menunjukkan bahwa terbentuk larutan NaCl 0,1 mol dengan volume larutan 200 cm3. Jumlahan 100 cm3 HCl dan 100 cm3 NaOH. Kemudian delta T sama dengan 37,5 kurangi 29 ya. Hasilnya 8,5 derajat Celcius, positif berarti reaksinya eksoterm. Berikutnya kita cari kalor sama dengan M kali T kali delta T. Untuk M ini kita jadikan perkalian massa jenis dan volume sama dengan Rho kali V kali T kali delta T. Rho, massa jenis air 1 ya. Kemudian volume 200 cm3. Kalor jenisnya 4,2. Dan delta T-nya 8,5. Hasil perkalian diperoleh 7140 Joule atau 7,14 kJ. Terakhir kita cari delta entalpinya ya sama dengan min kalor per mol. Untuk min ini karena reaksinya eksoterm. Masukkan nilainya sama dengan min 7,14 dibagi 0,1 mol. Hasilnya min 71,4 kJ per mol. Dan jawabannya C. Lanjut soal nomor 2. Pada pelarutan 2 gram kristal NaOH MR-nya 40 dalam 50 ml air, terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka entalpi polarutan NaOH dalam kilojoule per mol adalah. Langkah pertama kita cari dulu mol dari kristal NaOH karena sudah diketahui masanya ya, sama dengan gram per mr. Masanya 2 gram per mr 40. Hasilnya 0,05 mol. Setelah itu delta T, kenaikan suhunya 32 dikurangi 27 sama dengan 5 derajat Celcius, positif berarti eksoterm. Kemudian volume air 50 ml artinya masanya 50 gram. Karena konversi 1 ml air sama dengan 1 gram. Masukkan ke rumus kalor ya, sama dengan M kali C kali delta T. Dengan M-nya 50 gram, C-nya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dan delta T-nya 5 derajat Celcius. Hasil perkaliannya 1050 Joule atau 1,05 kJ. Kemudian delta H entalpinya ya, min kalor per mol, min karena eksoterm, seperti sebelumnya sama dengan
min 1,05 per 0,05 diperoleh min 21 kJ per mol. Dan jawabannya D. Soal nomor 3. Dalam suatu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 cm3 air. Maka kenaikan suhunya ialah kalor jenis air 4,2 Joule per gram Celcius. Dari soal diketahui untuk kalor sama dengan 8,4 kJ atau 8.400 Joule. Kemudian volume air 100 cm3 berarti masanya dengan konversi 1 cm3 sama dengan 1 gram berarti massa 100 gram. Kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Celcius, ditanyakan kenaikan suhunya berapa. Oke, untuk rumus kalor M kali C kali delta T dengan kalornya 8.400, massa 100 gram, C 4,2 kali delta T-nya dicari. Sehingga delta T sama dengan 8.400 dibagi 420. Hasilnya 20 derajat Celcius dan jawabannya D. Lanjut soal nomor 4. Pembakaran 32 gram metana MR-nya 16 dalam kalorimeter menyebabkan suhu kalorimeter naik dari 25,5 derajat Celcius menjadi 90,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 4 liter air dan kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram Celcius, serta kapasitas kalorimeter dianggap 0, maka entalpi pembakaran gas metana tersebut adalah. Dari soal diketahui gram metana berarti kita cari molnya terlebih dahulu. Mol metana sama dengan gram per mr sama dengan 32 per mr-nya 16, hasilnya 2 mol. Kemudian delta T ya, perubahan suhu 90,5 dikurangi 25,5, hasilnya 65 derajat Celcius, positif berarti eksoterm. Setelah itu volume yang 4 liter, artinya 4 kg masanya, dijadikan gram sama dengan 4000 gram. Setelah itu masuk ke rumus kalor, sama dengan M kali C kali delta T, sama dengan 4000 kali 4,2 kali 65. Hasil perkaliannya sama dengan 1.092.000 Joule atau 1092 kJ. Setelah itu kita cari delta H-nya sama dengan min kalor per mol. Min karena reaksi eksoterm ya, seperti sebelumnya. Masukkan nilainya min 1092 per 2 diperoleh min 546 kJ per mol. Dan jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. Sebanyak 7,5 gram LiOH. Jadi langsung saja ya, untuk massa LiOH-nya diketahui 7,5 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. M airnya sama dengan 120 gram. Kita jumlahkan langsung. 7,5 ditambah 120 sama dengan massa total 127,5 gram. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 menjadi 35 derajat Celcius. Delta T 35 kurangi 24 sama dengan 11 derajat Celcius. Delta T positif berarti reaksinya eksoterm. Kemudian kalor jenis larutan C kecil ya, sama dengan 4,2 Joule Kelvin min 1 gram min 1. Dan kapasitas kalorimeter C besar sama dengan 12 Joule Kelvin min 1. Yang ditanyakan delta H ya, besarnya entalpi pelarutan LiOH. Dari soal di atas diketahui 7,5 gram LiOH, artinya kita cari mol dari LiOH sama dengan gram per mr-nya. Gramnya 7,5 dibagi mr-nya 24, yaitu Li atom relatifnya 7, O-nya 16, dan H-nya 1. Hasilnya 7,5 dibagi 24 sama dengan 0,3125 mol. Setelah itu kita cari Q kalorimeter ya, sama dengan C kali delta T. C-nya sama dengan 12, dikali delta T-nya 11, hasilnya 132 Joule. Berikutnya kita cari Q dari larutan. Kalor larutannya sama dengan M kali C kali delta T. Sama dengan M-nya 127,5 kali C 4,2 kali delta T 11,
hasil perkaliannya diperoleh 5890,5 Joule, sehingga Q reaksi jumlahan dari Q kalorimeter dan Q larutan sama dengan 132 ditambah 5890,5 sama dengan 6022,5 Joule atau 6,0225 kJ. Terakhir kita cari delta H-nya, yaitu min Q reaksi dibagi mol. Negatif karena merupakan reaksi eksoterm. Masukkan nilainya sama dengan min 6,0225 dibagi molnya 0,3125 ya, diperoleh min 19,272 kJ per mol, dan jawabannya E. Oke, demikian pembahasan soal-soal ulangan termokimia dari KAAN. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.